Ya, pernahkah Anda merasa hidup Anda terasa berat, meski sudah berusaha sekuat tenaga, sudah bekerja dari pagi sampai malam, tapi hasilnya seperti tak sepadam? Pernahkah Anda merasa sudah berdoa, sudah berjuang, tapi rezeki masih saja terasa seret? Jika iya, mungkin video ini cocok buat Anda, karena kadang bukan dunia yang menutup pintu rezeki kita, melainkan hati kita sendiri yang tanpa sadar menutupnya secara rapat-rapat. Banyak orang mengira rezeki itu soal kerja keras, koneksi, atau keberuntungan. Padahal rezeki lebih dari sekedar angka di rekening. Rezeki adalah tentang aliran energi yang datang ketika hati dan pikiran kita selaras dengan keikhlasan. Anda mungkin belum kaya, tapi Anda masih punya keluarga yang mencintai diri Anda. Itu rezeki. Anda masih bisa makan hari ini. Itu rezeki. Anda masih bisa tersenyum meski dalam tekanan. Itu juga rezeki. Kadang kita terlalu sibuk mencari apa yang belum kita punya, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah kita genggam dan kita punya. Ya, saya ingin mengajak Anda hari ini, coba lakukan hal-hal kecil yang sering dianggap remeh, tapi diam-diam jadi kunci dibukanya pintu rezeki yang jarang orang tahu. Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bersyukur dalam keadaan apapun. Ya, kebanyakan orang baru bisa bersyukur jika keinginannya terpenuhi. Padahal, hakikat syukur yang sejati justru diuji saat kita tidak punya apa-apa. Ketika hidup Anda sedang sulit, dan Anda tetap berkata, "Terima kasih Tuhan, saya masih diberi napas." Di situlah hati Anda sedang membuka gerbang energi positif yang akan menarik rezeki datang secara perlahan. Ya, bersyukur bukan hanya soal ucapan, tapi cara pandang. Orang yang hatinya penuh syukur, hidupnya terasa cukup walaupun sedikit. Sedangkan orang yang hatinya penuh keluhan, hidupnya terasa kurang meski berlimpah. Coba lihat di sekitar. Berapa banyak orang yang punya harta tapi kehilangan ketenangan. Berapa banyak yang terlihat bahagia di luar tapi hatinya penuh kekosongan. Sementara ada orang sederhana yang makan nasi dengan sambal saja sudah tersenyum tulus. Mereka itu bukan miskin, mereka kaya dalam rasa cukup. Dan rasa cukup adalah bentuk rezeki paling tinggi yang jarang disadari oleh setiap manusia. Yang kedua, jaga hati dari iri, dengki, dan membandingkan diri dengan orang lain. Ya, zaman sekarang kita mudah sekali merasa berkecil hati karena melihat hidup orang lain di media sosial. Orang lain beli motor baru, kita merasa gagal. Orang lain jalan-jalan ke luar kota, kita merasa tertinggal. Padahal apa yang Anda lihat belum tentu seperti yang Anda kira. Di balik senyum di foto, ada cerita yang tak Anda tahu. Di balik pencapaian orang lain, ada air mata yang mungkin tak sempat terlihat. Ya, jangan biarkan iri menggerogoti hati Anda. Karena iri seperti api kecil yang diam-diam membakar rumah jiwa kita sendiri. Ya, jika Anda ingin rezeki lancar, doakan orang lain agar rezekinya lancar juga. Karena doa yang tulus untuk orang lain akan kembali kepada kita berlipat ganda. Tuhan itu maha adil. Setiap orang punya waktunya sendiri. Jika sekarang belum waktu Anda bersinar, bersabarlah. Mungkin Tuhan sedang
melatih hati Anda agar kuat, agar ketika rezeki besar datang nanti, Anda tidak lupa cara untuk bersyukur. Kemudian yang ketiga, perbanyak istighfar dan bersihkan hati. Kadang rezeki itu bukan tidak datang, tapi bertahan oleh dosa-dosa kecil yang tak kita sadari. Kita sering lupa ada beban batin yang menutup jalan kebaikan. Istighfar bukan hanya tentang memohon ampun, tapi juga tentang membersihkan energi negatif dalam diri kita. Coba setiap pagi atau malam sebelum tidur, ucapkan pelan-pelan, Astagfirullah, ampuni saya. Ya Allah, ya Tuhan. Ulangi dengan kesadaran penuh, bukan sekedar di bibir. Setiap istighfar yang Anda ucapkan bagaikan embun yang menyejukkan hati yang gersang. Dan ketika hati mulai bersih, rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang keempat, berbuat baik tanpa pamrih. Ya, kunci besar dari kelancaran rezeki ada di sini, menjadi saluran kebaikan. Ya, seringkali kita berpikir, saya akan memberi jika saya sudah punya lebih. Padahal, justru dengan memberi di saat kita kekurangan, Tuhan membuka jalan untuk melipat gandakan balasan itu. Anda tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi. Tersenyum kepada orang yang sedang sedih, itu juga sedekah. Menolong teman tanpa pamrih, itu juga sedekah. Memaafkan orang yang menyakiti Anda, itu pun bentuk sedekah dari hati. Ya, kebaikan yang kecil tapi tulus bisa mengguncang langit, karena Tuhan tidak menilai jumlahnya, tapi menilai keikhlasan di baliknya. Ya, ada pepatah bijak dari orang tua dulu. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Tuhan akan memudahkan segala urusan kita. Ya, coba lakukan ini. Bantu orang lain semampu Anda, karena bisa jadi lewat tangan Anda, Tuhan sedang mengalirkan rezeki kepada mereka, dan lewat mereka pula Tuhan akan mengembalikan kebaikan itu kepada Anda di waktu yang tak terduga. Kemudian yang kelima, memaafkan masa lalu dan berdamailah dengan diri sendiri. Banyak orang yang hidupnya terasa mandek, bukan karena kurang usaha, tapi karena hatinya masih menyimpan luka. Mungkin Anda masih marah pada seseorang. Mungkin Anda belum bisa memaafkan kesalahan diri sendiri. Dan tanpa sadar, itu jadi batu besar yang menghalangi aliran rezeki dalam hidup Anda. Ketika Anda mulai memaafkan, bukan karena mereka pantas, tapi karena Anda ingin tenang. Anda sedang membuka satu kunci besar dalam hidup Anda, yaitu kedamaian batin. Dan dari kedamaian itulah rezeki akan datang seperti air yang mengalir lebih lembut, tapi tak pernah berhenti. Kemudian yang keenam, jangan menyerah dalam ikhtiar. Ya, Tuhan tidak pernah tidur. Setiap tetes keringat Anda, setiap lelah Anda, setiap doa yang Anda bisikan dalam diam, semuanya dicatat. Kadang kita terlalu cepat menyerah, padahal pintu rezeki itu sudah tinggal sejangkal lagi terbuka. Kita berhenti berjuang di saat yang seharusnya kita bertahan sedikit lagi. Jika Anda pernah gagal, jangan malu, karena gagal bukan tanda Anda bodoh, tapi tanda Anda
sedang belajar cara yang benar. Ya, Tuhan tidak menilai hasil Anda, tapi Dia menilai ketekunan Anda. Selama Anda masih melangkah, meski pelan, meski tertatih, itu sudah cukup untuk membuat pintu rezeki tetap terbuka. Kemudian yang ketujuh, jaga hubungan dengan orang tua. Ya, ini kunci yang banyak dilupakan orang zaman sekarang, yaitu restu orang tua. Doa yang langsung menembus langit. Bisa jadi jalan rezeki Anda terasa berat karena Anda belum meminta doa dari mereka. Ya, luangkan waktu untuk menelpon, mengunjungi, atau sekedar mencium tangan jika Anda jauh dari orang tua. Tidak ada doa yang lebih kuat dari doa ibu, dan tidak ada restu yang lebih tulus dari restu seorang ayah. Ya, jika Anda ingin rezeki Anda mengalir deras, minta doa dari orang tua Anda, dan jangan lupa doakan mereka juga. Kemudian yang kedelapan, perbanyak doa dan pasrahkan hasilnya. Setelah semua usaha, jangan lupa untuk berserah. Berserah bukan berarti menyerah, tapi percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Kadang kita terlalu sibuk menentukan hasil, padahal tugas kita hanyalah berusaha dengan sebaik-baiknya. Jika Anda sudah berdoa, sudah berjuang, dan hasilnya belum sesuai harapan, bukan berarti Tuhan tidak mendengar Anda. Mungkin Dia sedang menyusun waktu yang tepat untuk Anda. Ya, rezeki itu bukan perlombaan, tidak perlu tergesa. Selama Anda terus melakukan hal baik, terus berdoa, terus berusaha, pasti ada saatnya pintu itu terbuka dengan sendirinya. Dan ketika waktunya tiba, Anda akan tersenyum dan berkata, jadi ini alasan kenapa dulu saya harus bersabar. Jadi, jika Anda merasa hidup Anda berat sekarang, coba lakukan ini. Bersyukur dalam segala keadaan, jauhkan iri dari hati, berbuat baik tanpa pamrih, bersihkan diri dengan ikhtifar, maafkan masa lalu, dan terus berjuang dengan ikhlas. Karena rezeki bukan hanya tentang uang. Rezeki adalah tentang ketenangan, tentang hati yang damai, tentang rasa cukup, dan tentang keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan diri Anda. Dan jika Anda melakukan semua ini dengan tulus dan baik, Anda akan lihat sendiri bagaimana Tuhan membuka pintu yang dulu Anda kira terkunci selamanya. Ya, rezeki itu datang kepada orang yang sabar, tinggal pada orang yang bersyukur, dan berlipat kepada orang yang ikhlas. Jadi mulai hari ini coba lakukan ini, dan biarkan Tuhan menunjukkan keajaibannya di dalam hidup Anda.